Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pita Julita, NIM 221304, kelas RA3 Manajemen, semester 5, mata kuliah pengantar bisnis internasional, dosen pengampu Ibu Adisya Maya Andara MM. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baik, langsung saja. Di sini ada dua materi. Yang pertama ada strategi bisnis internasional dan yang kedua ada kerjasama dalam bisnis internasional GATT atau WTO. Untuk materi yang pertama yaitu strategi bisnis internasional. Latar belakang, pemasaran internasional telah ada sejak zaman kuno, melibatkan pedagang Cina, Arab, Spanyol, dan Portugis. Saat itu praktiknya sederhana tanpa strategi khusus. Sekarang, pemasaran internasional lebih kompleks, menuntut pemahaman daerah pemasaran agar bisnis sukses secara global. Perusahaan sukses dalam pemasaran internasional adalah yang memahami karakteristik unik setiap negara dengan baik. Salah satu aspek yang paling berpengaruh dalam pemasaran internasional adalah faktor budaya. Selanjutnya ada strategi bisnis internasional. Nah, strategi internasional merajuk pada pendekatan di mana perusahaan menjual produk atau layanannya di luar wilayah domestiknya. Pasar internasional membuka peluang baru bagi pertumbuhan bisnis, memberikan manfaat seperti perluasan pasar, role yang lebih tinggi, keunggulan kompetitif melalui lokasi, pengakuan merek global, dan kepuasan pelanggan global. Meskipun internasional, bisnis dapat memberikan keuntungan besar, namun juga membawa resiko yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa gelombang globalisasi yang melanda setiap negara di dunia membuat perdagangan internasional menjadi peluang yang semakin menarik. Bentuk-bentuk strategi internasional dilihat dari fleksibilitas dan efisiensi global. Dalam dunia bisnis, baik yang berskala besar maupun kecil, salah satu aspek yang paling rumit adalah pengembangan strategi untuk masuk ke pasar baru. Terdapat 4 pendekatan utama dalam strategi internasional, dilihat dari fleksibilitas dan efisiensi global, seperti yang dijelaskan berikut. Yang pertama ada strategi multidomestik atau multidomestik strategi. Strategi bisnis multidomestik melibatkan upaya perusahaan untuk memasuk pasar internasional dengan cara menyesuaikan produknya dengan karakter pasar lokal di luar negeri. Dan yang kedua ada strategi global atau global strategi. Berdasarkan dengan strategi multidomestik, strategi global fokus pada sentralisasi dan kendala dari kantor pusat dengan tujuan memaksimalkan efisiensi secara global. Dan yang ketiga ada secara transnasional atau transnasional strategi. Strategi bisnis transnasional merupakan pendekatan yang kompleks digunakan oleh perusahaan saat berekspansi internasional, menggabungkan elemen strategi global dan multi domestik. Dan yang keempat, strategi republikasi domestik atau home replication strategi. Strategi ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keahlian inti atau keunggulan khusus yang telah dikembangkan di dalam negeri, kemudian mencoba untuk mengadakannya sebagai keunggulan kompetitif utama saat masuk pasar internasional. Selanjutnya ada strategi bisnis internasional berdasarkan situasi dan tujuan bisnis. Strategi bisnis internasional harus disesuaikan dengan situasi dan tujuan bisnis perusahaan di pasar internasional. Berikut adalah beberapa strategi bisnis internasional yang dapat digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ada involvement in global free trade strategy, yang kedua ada merger strategi, dan yang ketiga ada cohesion strategi, dan yang keempat ada strategi alliance, dan yang kelima ada export strategi. Kesimpulan dari strategi bisnis internasional, strategi bisnis internasional sangat penting dalam menghadapi globalisasi. Terdapat berbagai jenis strategi, termasuk multidomestik,
global, transnasional, dan replikasi domestik, masing-masing dengan karakteristik dan tujuan yang berbeda. Perusahaan harus menyesuaikan strategi berdasarkan situasi dan tujuan bisnis seperti aliansi strategi, akuisisi, dan diversifikasi produk. Keberhasilan strategi ini bergantung pada pemahaman pasar lokal dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi global yang dinamis. Untuk materi yang kedua yaitu ada kerjasama dalam bisnis internasional GATT atau WTO. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Proses terjadinya GATT, fungsi dan tujuan GATT. Nah, GATT yang dimaksud yaitu General Agreement on Tariff and Trade, dibentuk pada tahun 1947 setelah Perang Dunia II untuk memfasilitasi perdagangan internasional, mengurangi tarif, dan mengatasi hambatan perdagangan antar negara. Nah, fungsi dan tujuan GATT yaitu mengurangi tarif impor, mengatasi diskriminasi dalam perdagangan, dan menciptakan sistem perdagangan yang lebih bebas dan terbuka. Latar belakang terbentuknya WTO. WTO terbentuk pada 1995 sebagai pengganti GATT untuk mengatur perdagangan internasional secara lebih luas dan efektif, mencakup bukan hanya barang, tetapi juga jasa dan hak kekayaan intelektual. Fungsi, tujuan, sasaran WTO. Fungsi: mengatur perdagangan internasional, menyelesaikan sengketa perdagangan, dan memfasilitasi negosiasi. Tujuan: meningkatkan perdagangan internasional yang lebih bebas dan adil. Sasaran: meningkatkan kesejahteraan ekonomi global, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Prinsip-prinsip dasar WTO. Non-diskriminasi, tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap negara lain, perlakuan sama, perlakuan yang setara bagi semua negara anggota, transparansi, kebijakan perdagangan harus jelas dan dapat diakses, penyelesaian sengketa, sistem untuk menyelesaikan sengketa antara negara anggota. Konsep ekonomi modern tentang perdagangan internasional atau WTO. Konsep ekonomi modern melihat perdagangan internasional sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi global, memperluas pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama multilateral yang diatur oleh WTO. Kesimpulan dari kerjasama dalam bisnis internasional GATT atau WTO, kerjasama dalam bisnis internasional melalui GATT dan WTO bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan, meningkatkan transparansi, dan menciptakan perdagangan global yang lebih adil dan efisien. GATT menjadi landasan sebelum digantikan oleh WTO yang mengatur aturan perdagangan global lebih luas termasuk barang, jasa, dan hak keyakinan intelektual. Sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.